Kalau ngaji itu kamu yang ajek suaranya. Kalau ndak ajek itu jelek, kadang keras, kadang pelan. Gue sing kene seru, sing kene meneng. Yang ajek tidak harus keras sekali, yang penting sedang-sedang tapi ajek. Ajek tahu nggak ajek? Yang dari Malaysia tahu ajek nggak? Stabil. Suaranya stabil. Kalau orang Jawa ajek. Stabil. Baik, kalau kemarin Aqidatul Awam kita membahas tentang kisahnya Nabi Hud dan kaum Ad. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam. Kalau Nabi Hud itu kaumnya adalah kaum Ad, Nabi Saleh itu kaumnya kaum Tsamud. Sama besar-besar ahli dalam ilmu arsitektur atau ilmu pembangunan, bahkan kaum Tsamud itu punya keahlian khusus, yaitu memahat batu-batu gunung yang sangat besar untuk dijadikan rumah-rumah yang kokoh. Itu salah satu keahlian teknologinya kaum Tsamud. Tsamud tinggal di antara Hijaz dan Syam. Nah, yang pertama membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam, yaitu pada surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Tsamuda akhahum sholihan. Nah, ini Nabi Soleh itu diutus oleh Allah pada kaumnya dari kalangan mereka. Jadi Nabi Soleh itu juga bagian dari kaum Tsamud. Qala ya qaumi ibudullaha. Nah, ini Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Sama, kaum Tsamud itu juga kaum yang menyembah berhala. Ya kan? Berhalanya akeh macam-macam nih. Jadi yang petani ada berhalanya sendiri, nanti yang mata pencahariannya peternak ada berhalanya sendiri, ya kan? Orang kaya punya berhala sendiri. Orang miskin tuh tidak boleh menyembah Tuhannya orang kaya, karena dianggap penghinaan. Jadi berhalanya dewe-dewe. Orang miskin berhalanya sendiri. Qala ya qaumi ibudullaha. Nah, ini Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, malakum min ilahin ghairuhu. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dianya Dia siapa? Dia Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di tengah-tengah orang kaum Tsamud yang menyembah berhala, Nabi Soleh itu dengan lantang mengatakan malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Meskipun kamu menyembah berhala, yang petani nyembah berhala petani, yang mata pencahariannya peternak menyembah berhala peternak, yang kaum bangsawan menyembah berhalanya kaum bangsawan. Tapi pada kenyataannya tidak ada, ya, tidak ada malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada, hanya Allah. Huwa ansha'akum minal ard. Allah menciptakan kalian kaum Tsamud itu dari tanah, dari bumi. Ya kan? Diterangkan karena zaman dulu, ya kan, itu tidak percaya, kaum Tsamud itu nggak percaya kalau manusia itu ciptaan Allah, tidak percaya. Jadi mereka tuh percayanya ketika orang bangsawan itu punya Tuhan bangsawan, misalnya Tuhannya itu Tuhan bentuknya sapi misalnya, yang menciptakan mereka ya Tuhan bangsawan itu, mereka bisa jadi bangsawan. Kalau mereka diciptakan oleh Tuhannya orang miskin, tidak mungkin mereka jadi bangsawan. Sama, orang-orang miskin, orang-orang yang kastanya rendah itu diciptakan oleh Tuhan mereka yang bukan dari Tuhan bangsawan, dari Tuhannya yang orang-orang miskin itu. Karena nggak mungkin
Kalau mereka diciptakan oleh Tuhan kami, Tuhan saya, kaum bangsawan, mereka jadi orang miskin, tidak mungkin. Nah, keyakinan mereka masih seperti itu. Nah, padahal apa? Huwa ansya'akum minal ard. Jadi diciptakan oleh Allah satu. Dari apa? Dari bumi, yaitu tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikanmu permakmuran. Jadi yang kaum Samud itu kan diberikan anugerah kepada Allah, kuat, gagah, besar-besar. Orangnya kuat-kuat. Karena kaum Samud itu setelah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, gede-gede. Dure nganti 27 sampai dengan 30 meter, gede-gede. Punya keahlian di bidang pembangunan atau arsitektur. Salah satu keahlian yang paling dimiliki oleh kaum Samud itu adalah memahat batu-batu besar untuk dijadikan rumah-rumah yang kokoh. Berarti ini gunung-gunung waktu sing gede-gede dipahat. Ya kalau gitu berarti kalau hujan tidak akan mungkin terkena basahan air hujan. Kalau panas juga tidak mungkin terkena terik matahari, karena yang dipahat saja itu batu-batu besar. Batu-batu dipahat, dijadikan rumah, dijadikan gua-gua. Kokoh sekali. Nah, diperingatkan kekuatanmu, keahlianmu itu adalah semata-mata dari Allah. Wasta'marukum fiha. Kemudian fastaghfiruhu. Oleh karena itu mohonlah ampun kepadanya. Karena Nabi Soleh itu tahu bahwa kaum Samud itu sudah melenceng dari ajaran tauhid, diperingatkan. Kamu wis dikasih kemakmuran, sudah dikasih kenikmatan, dikasih kekuatan, dijadikan suku yang luar biasa. Ayo mohonlah ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kepadanya. Disuruh untuk bertobat. Karena Nabi Soleh itu tahu bahwa suatu saat ketika kaum Samud ini tidak mau mengikuti seruanku, karena aku adalah seorang nabi dan rasul, pasti nanti Allah akan menimpakan bencana kepada kalian. Allah akan memberikan kehancuran kepada kalian sebagaimana kehancuran yang diberikan oleh Allah kepada kaum-kaum nabi terdahulu yang ingkar. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku Allah itu tadi sangat dekat lagi maha memperkenankan diri, memperkenankan doa. Jadi kalau kamu berdoa, ya berdoa kepada Allah. Jangan berdoa kepada berhala. Lah, buktinya kami punya Tuhan, berhala, tapi hidup kami makmur. Hidup kami enak, kami kuat, bisa membuat rumah-rumah, bangunan-bangunan yang kokoh. Hasil panen pertanian kami melimpah, hasil ternak kami melimpah. Itu kan jelas kami menyembah Tuhan yang tidak salah. Berhala itu telah menganugerahkan kepada kami kenikmatan. Nah ini diperingatkan, Inna Rabbi qaribum mujib. Sing ngabulke itu Gusti Allah, yang mengabulkan doa, yang mengabulkan permintaan-permintaan kalian, kemakmuran kalian itu Allah. Nah itu kaum Samud tetap tidak percaya. Kemudian dilanjutkan ini pada ayat 73, surat Al-A'raf ayat 73. Wa ila samuda khahum sholihan. Kami telah mengutus kepada kaum Samud, ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu Nabi Soleh, saudara dari mereka sendiri, dari kaum mereka sendiri. Qala ya qaumi ibudullaha. Kemudian Nabi Soleh itu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kamu untuk Tuhan selain Dia, selain Allah. Lanjutnya yang agak beda. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Buktinya apa? Anugerah-anugerah yang diberikan, gunung-gunung yang besar, batu-batu yang dipahat dijadikan rumah kokoh, itu semuanya adalah bukti bahwa Allah telah menganugerahkan kalian kenikmatan yang luar biasa. Kemudian nanti ada bukti lagi. Kenikmatan-kenikmatan itu. Dan kenikmatan itu tidak akan pernah berhenti, akan terus-menerus mengalir kepada kalian jika engkau
menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Ini kenikmatan yang diberikan, kekuatan, kemakmuran, kesenangan itu, ya kan, itu adalah bukti, adalah berupa mukjizat atau berkat yang diturunkan Allah kepada kalian. Nah, tapi di sini kaum Samud itu meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh itu dikerjai dengan permintaan yang nyeleneh. Diminta untuk Tuhan itu menciptakan atau menurunkan sapi betina yang lahir tanpa dari sapi. Jadi sapi betina yang lahir dengan seketika dari bongkahan batu. Dikerjani ini sambil bercanda padahal ini kaum Samud ini. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Nah, ini adalah unta betina. Jadi kilo unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Mukjizat saya yang Allah berikan kepada saya atas permintaan kalian, walaupun permintaan kalian itu kayak nyeleneh. Nyeleneh itu kayak bercanda. Coba Tuhanmu suruh menurunkan unta betina yang hadir langsung besar tanpa diperanakan. Nah, akhirnya apa? Hadihi naqatallahi lakum ayat. Jadi diturunkan unta betina keluar dari batu. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Nah, ini tapi gini, Nabi Soleh itu meminta, baik, saya sudah memohon kepada Allah atas permintaan kalian yang sepintas lalu bercanda, tapi tolong sapi betina ini jangan sampai kalian sakiti. Jadi Nabi Soleh itu kan berdakwah, menyeru kepada Tuhan yang satu, selalu ditolak oleh kaum Samud, selalu dicemooh, dipandang sinis. Nah, kemudian dibecandain, coba kamu turunkan sapi betina, bisa enggak? Nah, kemudian Allah kan mengabulkan apa yang menjadi permintaannya Nabi Soleh atas ejakan kaum Samud itu tadi. Nah, setelah sapi betina itu ada tanpa diperanakan, bahkan itu riwayatnya keluar dari bongkahan batu. Ini, tapi jangan disakiti, biarlah mereka hidup sendiri, memakan apa yang ada di bumi Allah ini. Memakan apa tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita. Nah, ini fadaruha ta'kul fi ardillah. Jadi biarkan sapi betina itu makan di bumi Allah ini. Wala tamassuha bisu'in. Nah, ini mesti diperingatke, dan janganlah kamu kaum Samud mengganggunya dengan keburukan apapun. Ya, jangan dibunuh, jangan siksa, jangan disembelih. Biarkan saja dia hidup di pemukiman kita dan makan rerumputan yang ada di kampung kita ini, karena bumi ini hakikatnya milik Allah. Fayakhudakum adabun alim. Nah, kalau kamu melakukan itu, menyakiti, ya kan, membunuh sapi itu, maka kaum Samud itu akan ditimpa siksa yang sangat pedih dari Allah. Jadi kalau misalnya sampai sapi betina itu mati, dibunuh, akan ditimpakan bencana oleh Allah sebagaimana kaum-kaum Nabi sebelumnya yang telah ingkar. Namun karena kesombongan dan kecongkaan hatinya, mayoritas kaum Samud itu menolak ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Ada yang ikut, tapi hanya sebagian kecil. Nah, ini waya qaumi. Nah, ini sama. Surat Hud ayat 64 ini masih tentang mukjizat sapi. Padahal coron jalu iki seolah-olah tuh ingin menghina. Gak mungkin Tuhanmu mengabulkan ada sapi betina yang lahir tanpa dari induknya.
Wahai kaumku, wa ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nah, ini sapi betina ini sebagai bukti, mukjizat atau ayat Allah. Sebuah peringatan bahwa saya Nabi Soleh itu adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Nah, ya udah, biarkan sapi betina ini hidup di pemukiman kita, makan rerumputan yang ada di kampung kita, karena sesungguhnya tanaman-tanaman yang ada di pemukiman kita, kampung-kampung kita itu adalah bagian dari bumi yang hak milik Allah. Wala tamussuha bisu'in. Dan janganlah membunuh atau memperlakukannya dengan buruk, atau fayakhudakum adzabun qarib. Allah akan menimpakan kepada kamu azab yang sangat pedih. Nah, tapi ternyata Surat Asy-Syura ayat 157. Fa'aqaruha, mereka kaum Samud itu malah dibunuh malahan sapi itu. Padahal diminta untuk tidak dibunuh, malah dibunuh sapi itu. Fa'asbahu nadimin, lalu mereka menjadi orang-orang yang ini setelah dibunuh. Nah, nanti di sini nanti mereka akan menyesal, sangat menyesal setelah membunuh itu. Nah, setelah dibunuh itu mereka berfoya-foya. Baru di peta ini berfoya-foya, malah pamer sama iki lho, sapimu sing jarene itu dari Tuhanmu yang keluar dari bongkahan batu sudah kami bunuh, mati itu. Coba mana bisa Tuhanmu menolong? Mana bisa Allahmu menolong? Buktinya Allahmu tidak bisa menolong, tidak bisa membela kamu. Katamu biarkan sapi ini hidup dan makan dari rerumputan yang ada di bumi Allah ini. Tapi kita bunuh juga bisa. Fa'aqarunna kota. Lalu mereka memotong unta betina itu. Dipotong, dipeteni. Baru disate ya, apa diguli. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka melampaui batas terhadap perintah Tuhannya. Padahal apa yang disampaikan Nabi Soleh itu agar sapi betina itu tidak dibunuh adalah perintah Allah. Kok dipeteni? Wa qalu, nah ini malah nantang. Kaum Samud itu malah nantang. Wahai Saleh, wa qalu, ini kata-kata mereka, kata kaum Samud ini. Ya Solihu, ya wahai Soleh, ya Solihu tina bima ta'iduna, datangkanlah kepada kami ancaman. Malah nantang Gusti Allah. Ya Solihu tina bima ta'iduna, jadi kon nekake ancaman siksaan yang pedih yang engkau janjikan kepada kami. Jajal Gusti Allah, kon nekake, suruh Allah itu mendatangkan bencana kepada kami sesuai dengan ancaman yang biasa engkau ucapkan itu. Bisa ndak? In kunta minal mursalin, jika engkau termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Jadi seolah-olah tuh kaum Samud itu menantang. Kalau memang kamu nabi, kalau memang kamu rasul, coba ini sapi sudah kami bunuh. Allah suruh mendatangkan siksaan kepada kami. Allah suruh mendatangkan azab kepada kami. Malah nantang. Nah, ini baru ini surat Hud ayat 67 tentang azab kaum Samud. Setelah 3 hari diperingatkan, dipeteni, ya kan? Wa akhadhal ladina dzalamu. Nah, kemudian 3 hari kemudian muncul suara guntur, tahu guntur? Petir yang menggelegar, dewer. Ya kan? Nyamberi wong-wong kafir, suamber duer. Kemudian gempa menggelegar, jadi guntur itu sampai membuat buminya tuh goncang. Nyamberi wong-wong, terus pokoknya gempa guntur yang sangat dahsyat. As-sayhatu fa asbahu, sehingga mereka kaum Samud itu mati bergelimpangan. Fi diyarihim jathimin, bahkan mereka mati di rumah-rumah mereka. Orang sempat menyelamatkan diri, tidak sempat lari karena bledek atau petir itu sangat keras menyambar mereka, membabi buta. Gempa juga tiba-tiba dahsyat, gak bisa menyelamatkan diri.
Semuanya teruruk oleh gempa dan petir yang sangat ganas. Ini sama juga di surat Al-A'raf ayat 78 juga tentang apa? Azab untuk kaum Samud ini. Gempa yang dahsyat itu menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Fa'asbahu, bergelimpangan. Fa'akhadat humur rajfah. Jadi berkelimpangan. Bahkan mereka tanpa sedikit pun bisa menyelamatkan diri. Yang di rumah ya mati di rumah. Fi darihim jathimin, sing ning apa ladang ya mati di ladang, yang sedang mengembala ternak ya mati, yang sedang memahat apa batu-batu besar untuk rumah-rumah mereka juga mati. Enggak sempat mereka menyelamatkan diri, kecuali Nabi Soleh dan para pengikutnya atau orang-orang yang beriman yang minoritas. Minoritas berarti sedikit. Sing akeh, sing mayoritas ora melu mati kabeh. Kalau apa kaumnya Nabi Nuh itu kan banjir ya toh. Banjir yang sangat ganas. Kemudian kaumnya Nabi Hud itu topan, angin topan, pokoknya angin yang sangat dahsyat yang belum pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya maupun sesudahnya. Sama di kaumnya Nabi Soleh itu petir-petir dan gempa belum pernah diturunkan sebelumnya dan sesudahnya, belum pernah diturunkan. Makanya setiap Nabi Rasul itu peringatan untuk kaumnya itu beda-beda tapi dahsyat semua. Belum pernah diturunkan sebelumnya dan sesudahnya, kecuali somben dino kiamat. Kecuali siapa yang diselamatkan? Falamma jaa amruna najaina sholihan. Ketika bencana itu datang, tidak ada yang selamat kaumnya Nabi Soleh itu kecuali Allah menyelamatkan kami, Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihissalam. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, dan orang-orang yang beriman yang mengikuti seruan Nabi Soleh itu semuanya berkat dari rahmat pertolongan Allah. Walaupun minoritas yang ikut itu, mayoritas mati semua. Wa min khizyi yaumi idin, serta Allah berarti ya menyelamatkan dari bencana atau kehinaan hari itu hari yang naas, hari yang hina bagi kaum Samud yang mayoritas kafir itu, tapi tidak bagi Nabi Soleh dan pengikutnya. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu Allah dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi, maka Nabi Soleh meninggalkan mereka seraya berkata. Jadi setelah kaum Samud itu mati semua, ono sing tertindih batu, teruruk tumpukan tanah, teruruk oleh kehancuran reruntuhan rumah mereka sendiri. Itu Nabi Soleh itu setelah semuanya dan kaum-kaum yang mengikutinya itu selamat, ditengok mereka semua di hamparan yang meluas yang penuh dengan mayat itu bergelimpangan. Ditengok sama Nabi Soleh, dilihat sambil mengatakan, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah, amanat atau mukjizat dari Allah Tuhanku kepada kalian. Wis tak sampaike. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasehatimu. Wis disampaike, diperingatkan, dinasihati. Walakilla tuhibbunan nasihin, tetapi kalian kaum Samud tidak menyukai apa yang saya sampaikan, pemberi nasihat. Jadi Nabi Rasul itu kan pemberi nasihat. Itu adalah sekilas tentang kisahnya Nabi Soleh alaihi salam. Nah, pelajarannya apa? Bagi orang yang ingkar, bagi orang yang hatinya dikunci, hatinya gelap, nasihat seperti apapun, bahkan sekelas mukjizat para rasul itu tidak mandi. Karena apa? Mereka itu tetap kuat dengan kecongkaan dan kesombongannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kemakmuran duniawi, kekayaan, keberlimpahan, kekuatan duniawi itu tidak menjamin keselamatan. Jadi misalnya ana wong buagah gede dhuwur metrekol kuat. Nek Allah sudah menimpakan apa? Azab ya enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Pemenang lomba lari maraton juara dunia. Terus ana gempa bumi ngono to, dia iso mlayu sak banter-banter itu selamat dari gempa bumi, ya enggak bisa. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud tingginya 30 meter, ya kan? Ketika guntur itu datang, terus apa iso nangkis gunturnya ditangkis pakai kekuatan tenaganya enggak bisa. Ya kan? Gempa iso mencolot di antara peletean-peletean lemah itu enggak bisa. Nah, kemudian Allah memberi waktu dan peringatan sebelum azab datang. Ini sebenarnya ya hasanah buat kita semua. Biasanya Allah itu memberikan peringatan dulu sebelum datangnya azab atau bencana. Wis dilingke karo Gusti Allah. Ya kan? Sudah diingatkan, sudah diberikan peringatan-peringatan sing ora kaping-kaping, tapi hatinya tetap congkak, hatinya tetap sombong, ya kan? Dia menyombongkan kekuatan dan kekayaannya. Peringatan dari Allah tidak digubris, ya akhirnya sampailah azab yang sudah tidak bisa dibendung. Kemudian keselamatan hanya bagi mereka yang taat kepada Allah. Kalau kita mau jadi orang yang selamat, ya sing taat karo Gusti Allah. Orang yang selamat itu yang seperti apa sih? Yang selamat itu yang seperti apa? Selamat itu. Orang yang selamat di dunia itu adalah orang yang senantiasa di dalam hatinya tertanam iman dan takwa. Orang kalau di dalam hatinya tertanam iman, tertanam takwa, dia hidupnya tuh bahagia. Ya kan? Tidak gila harta. Jadi pikirannya itu bisa syukur terus. Bisa sholat, syukur. Bisa makan sederhana dengan enak, dengan nikmat, syukur. Syukurnya itu luar biasa. Bahkan nanti ketika kita di akhirat, ini penting. Kenangan yang paling indah selama kita hidup di dunia itu apa? Tahu nggak, Lip? Kamu nanti kalau sudah di akhirat nih, misalnya doring swarga lah, misalnya kan somben awadi mlebu swarga kabeh. Kita nanti masuk swarga semua, masuk surga. Kenangan yang paling indah itu apa? Tahu enggak? Di surga tuh, kita tuh nanti di surga tuh ingat. Kehidupan kita selama di dunia tuh ingat kita. Yang paling indah itu apa? Tahu enggak? Iya. Kenangan yang paling indah itu adalah ketika kita sholat, sujud, zikir, ibadah kepada Allah. Itu kenangan yang paling indah. Ya kan? Bukan ketika rekreasi, ya kan? Bukan ketika ya, tapi kalau misalnya Pak kita rekreasi, niatnya tadabbur alam, mengingat keesaan kebesaran Allah, itu juga nanti menjadi kenangan yang indah. Terutama adalah ketika kita bersujud, merendahkan kening kita di dataran paling rendah. Sujud toh? Kita sujud itu kan kening kita, kepala kita kan lebih rendah dari pantat kita toh. Kamu kalau sujud, kepalamu sama pantatmu sama bokongmu itu rendah mana? Rendah kepala toh. Itu menunjukkan bahwa derajat kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya kan? Kalian bisa apa-apa, bisa sekolah, bisa ngaji, bisa tidur, makan enak, itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Paham ini? Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Apa Him? Kamu senyum-senyum terus kenapa Him? Oke ya, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk yang kelas 12. Selamat ya. Hari ini kalian sudah lulus ya. Langsung dilanjutkan setelah dari sini kalian mau kemana silahkan diatur masa depannya. Yang mau kuliah langsung disiapkan persyaratan-persyaratannya ya. Lip, kalau Alip nanti udah kuliah Lip, Lip.
Kamu gimana, Diba? Menikah? Masa. Siapa lagi? Melin. Mau kuliah semua ya? Nah, yang non biswan ada yang non biswan? Yang lulus kelas 12? Ada. Yang sekarang dari Malaysia semua ya? Yang lulus ya? Siapkan nih. Kalau mau kuliah semua silahkan, alhamdulillah. Ya, pokoknya nanti berikan kesan terbaik untuk sekolahan kita, dan insya Allah doa kami para guru menyertai kalian semua. Dari saya cukup sekian ya, mari kita akhiri dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.